Ya, ini saya coba untuk bikin coba sederhana, singkat aja ya. Saya coba bikin juga untuk seperti storytelling aja karena ada banyak beberapa foto-foto yang juga sempat saya abadikan pada saat di apa 2011 kemarin. Dan ini yang sedikit informasi aja untuk logo Ufonesia dari 2008 sampai dengan 2011 itu logonya seperti ini. Di 2011 sampai dengan hari ini saya pinjam logonya yang pernah dibuat sama Mas Julius itu, eh, ininya saya untuk jadikan logo untuk Ufonesia seperti itu, dan sampai dengan hari ini. Ya, jadi saya datang di Crop Circle di Magelang itu kurang lebih hampir hari kelima atau hampir seminggu kalau nggak salah. Nah, itu pun juga dapat undangan juga pada saat ingin berangkat ke sana juga. Saya dapat undangan juga dari teman-teman di Trans TV. Saya dapat diundang sama mereka juga, kebetulan diundang juga pada saat di lokasi sama mereka, dan mereka itu ngajak untuk datang ke lokasi karena mereka buat seperti reka ulang gitu. Dari Trans juga punya tim atau relawan dari mereka. Saya tanya juga teman-teman mahasiswa juga ternyata, dan mereka bikin untuk reka ulang dengan diameter yang lebih kecil dari yang sebelumnya, dari yang aslinya, dengan alat-alat seperti ini, dan petanya yang mereka buat seperti ini, sama dicoba disamakan dengan yang sebelahnya yang aslinya seperti ini, tapi dengan alat-alat seperti tali dan meteran segala macam, dan dilakukan dengan itu yang seperti kita tahu dengan papan dan diinjek-injek secara manual. Lucunya itu pada saat pembuatan Crop Circle yang dibuat ini, direka ulang ini, mereka itu membuat dari durasinya dibuat sama seperti aslinya dari jam 9 malam yang aslinya, baru ketahuan itu sekitar pagi karena petani juga udah mulai turun ke ladang. Dan reka ulang di sini dibuat dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Itu siang hari itu dibuat dengan kru hampir lebih dari 10-15 orang. Seperti itu. Nah, untuk yang ini foto-fotonya yang dibuat sama mereka. Bisa dilihat, teman-teman bisa lihat ini jejaknya, dan dibikin dengan papan secara manual seperti ini, dan ada jejak kaki yang dibuat seperti ini juga, tanam gitu karena ada lahannya juga saat itu basah gitu. Hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan juga kalau misalnya ini nggak serapih yang aslinya gitu, nggak serapih yang aslinya. Dan untuk arah dari lingkaran tersebut nggak searah jarum jam. Jadi ada yang dari kanan sama ada yang dari kiri. Yang di tengah itu dia standby. Nah, seperti ini patok asli, patok tengahnya, patok mereka, patok tengah dari lingkaran utamanya itu, patok tengahnya ada di sini, dengan disambung dan diarahkan menjadi pakai ini tali rapia sebagai alat bantu mereka. Nah, ini aslinya. Pada saat saya datang itu kondisinya udah seperti ini karena udah dipanen sama mereka, dan saya tanya ke beberapa petani di situ atau orang-orang di situ, hasilnya nggak rusak banget gitu. Maksudnya dalam arti bisa dikonsumsi atau bisa dijadikan dikonsumsi lah katakan. Jadi saya nggak tahu semuanya yang rebahnya atau bagian-bagian yang nggak rebahnya yang bisa dikonsumsi. Cuman dari mereka bisa dipanen dan nggak hancur-hancur banget gitu. Nah, uniknya itu dari
beberapa orang yang saya tanya juga dari lokasi yang mereka crop circle aslinya itu ada perbukitan seperti ini, perbukitan gunung ini, cuman mereka itu kok nganggapnya kayak ini tuh dibuat oleh tuyul. Mereka bilang ada beberapa yang percaya dan bilang gitu ke saya pada saat saya tanya sama beberapa orang di sana. Mereka bilangnya itu buat tuyul, dibuat oleh tuyul karena di gunung ini ada semacam orang atau semacam apa ya, yang inilah dipercaya sebagai pesugihan. Ada orang di gunung ini yang dipercaya mengapakanlah pesugihan, saya nggak ngerti itu, untuk tuyul-tuyul gitu. Nah, beberapa orang yang saya tanyakan, ya ini crop circle yang aslinya ini mereka percaya dibuat oleh tuyul-tuyul dari yang si pesugihan di bukit-bukit ini gitu. Yang saya tanya, aduh. Nah, dari situ kesimpulan yang di situ sih aslinya mereka lebih, yang saya tanya lebih ke arah situ ya, mistik ya. Nah, ini foto-foto lainnya biar mungkin bisa lebih besar ya, seperti ini. Oke, ini papannya ini mereka buatnya seperti itu, pakai papan secara manual itu dan dengan tali-tali. Nah, di sini bisa dilihat arah dan jatuhnya si padi-padi yang mereka itu rusak, bukan satu arah, bukan satu karena, dan di sini juga jejak kakinya itu pun kelihatan gitu yang dibuat itu dengan oleh manusia, ada rekan-rekan di sana gitu kan. Nah, ini mereka dengan bantuan dari mapnya yang mereka buat itu seperti ini juga. Ini ada jejaknya juga di sebelah sini, jejak kaki, dan padinya semuanya hancur. Kalau kita lihat dari awal, pembahasan dari awal dari Pak Bimo sama Pak Nur pun nggak sehancur ini padinya. Mungkin karena ini kondisinya udah basah banget, nggak seperti yang sebelumnya mungkin. Jadi mereka banyak jejak kaki di sana. Tapi bisa dilihat juga si hasil dari rekaman jatuhan si padinya ini, ya bisa dilihat teman-teman sendiri. Nah, ini jejaknya juga ya, padi lahan si crop circle yang udah dipanen itu. Nah, dari sini pun bagian-bagian yang udah dipanen, bagian-bagian yang rebah dan yang dipanen manual bisa dilihat seperti ini gitu. Oke. Ya, ini jejak kakinya, atau mereka dibuat dengan bantuan alat bantu dari meteran dan si tali rapia ini, dibuat secara manual dan ya begitu seadanya itu. Nah, ini hasil dari si crop circle yang buatan itu dibuat seberantakan ini hasilnya jadinya. Jadi kita bisa lihat atau bandingkan sama yang sebelumnya, Pak Bimo atau Pak Nur, hasil dari yang aslinya dengan yang dibuat oleh kru relawan tadi, bisa kita bandingkan seperti ini gitu. Nah, lucunya itu dari pembuatan durasi yang udah ditentukan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu, kurang lebih jam segitu, baru udah masuk di jam 4 sore, setengahnya pun
belum jadi gitu. eh Bagian yang udah jadi itu hanya ya kurang lebih 70% lah, setengahnya belum jadi, dan yang udah jadi hasilnya seperti ini. Jadi mungkin kita bisa bayangkan kalau misalnya ini yang buatan manusia dengan ini yang buatan bukan manusia yang aslinya tadi. Kalau yang buatan manusia hasilnya seperti ini, dan yang bukan buatan manusia yang buatan manusia hasilnya seperti ini dan dengan durasi yang jauh lebih lama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu hampir cuma kurang lebih 8 atau 7 atau 8% doang kayak gitu. Nah ini alat bantu tadi pakai papan cuma yang diinjek-injek gitu, dia muter pakai tali rapia dan meteran itu. Seperti itu. Nah, untuk juga mereka ada drone, dia pakai drone. Mereka juga ambil gambar pakai drone, cuman saya nggak bisa ngedapetin hasilnya karena udah saat itu. Jadi ceritanya itu reka ulang ini mereka pengen bikin dummy untuk program barunya si TV itu. Cuman untuk episode pertamanya itu ini sayangnya sampai sekarang saya nggak dapat informasi ini programnya jadi, videonya juga jadi apa enggak. Padahal kalau misalnya dibikin dan ditayangin itu keren juga gitu, dengan perbandingan yang asli dan perbandingan yang dibuat oleh manusia gitu. Nah ini patok utamanya mereka buat patok utamanya itu untuk langsung di titik tengahnya itu, dan dengan alat bantu si tali rapianya ini gitu. Ya ini jejak-jejaknya, dan nah ini untuk yang di Magelang, yang di dekat Ponpes itu, saya juga datang udah dipanen juga kan. Nah ini lokasinya yang udah dipanen, dan ini titik tengahnya kata santri yang saya datengin juga saat itu, udah digarap seperti itu. Dan untuk yang tadi ternyata ada juga Pak yang disampaikan sama Pak Nur itu, saya juga nemuin gambar serupa kayak sebentar. Nah, rebahnya padi yang nggak beraturan gitu. Nggak tahu ini fenomenanya seperti apa. Mungkin kalau dibilang angin ya mungkin angin, saya juga nggak ngedapetin informasi apa-apa di lokasi ini. Lokasi ini berada hampir jauh, kurang lebih 1 kilometer kurang dari titik reka ulang tadi. Oh ya, dari hasil si yang crop circle yang aslinya sampai sama dengan crop circle yang dibuatnya itu lokasinya berdekatan, nggak jauh dari lokasi yang aslinya, tapi dengan diameter yang lebih kecil gitu dari yang aslinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.